Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alif Tiayaza dengan NIM 15012233392. Saya berasal dari kelas AB 46 gabungan 0102. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, teman-teman tahu nggak toleransi itu apa? Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan keyakinan sendiri kepada orang lain. Toleransi sendiri bukan berarti seseorang itu tidak memiliki prinsip, tetapi dia menunjukkan sikap yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Toleransi sendiri terbagi atas 3 hal. Yang pertama yaitu saling menghormati, di mana kita menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan hidup dengan orang lain. Yang kedua adalah bersikap adil, di mana seseorang memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa mendiskriminasikan salah seorang orang tersebut. Yang ketiga adalah menghindari konflik, di mana kita menciptakan suasana yang damai dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya adalah dalil Al-Quran tentang toleransi beragama, yaitu surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di mana dari penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Hadis tentang toleransi beragama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi atau non-muslim yang hidup dalam perlindungan kaum muslimin, maka sesungguhnya ia telah menyakitiku. Hadis riwayat At-Tabrani, di mana hadis ini telah mengajarkan kita untuk bersikap baik dan tidak menyakiti non-muslim yang hidup bersama kita, karena mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Oke, selanjutnya adalah landasan toleransi dalam beragama. Yang pertama yaitu nilai kemanusiaan, di mana setiap individu berhak mendapatkan penghormatan atas keyakinannya, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang mengakui keberagaman. Yang kedua yaitu nilai keagamaan, di mana hampir semua agama mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan penghormatan kepada sesama, yang menjadi dasar dalam praktik toleransi. Dan yang terakhir adalah konstitusi dan aturan hukum, di mana banyak negara yang menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi berdasarkan agama, mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan dan damai. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip bertoleransi. Yang pertama yaitu saling menghormati, di mana kita menghargai hak setiap orang untuk memiliki keyakinannya sendiri. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak, di mana tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan yang berbeda. Yang ketiga yaitu kerjasama, di mana dalam hal-hal yang membawa kebaikan bersama tanpa mengorbankan prinsip agama masing-masing. Yang keempat yaitu sikap empati, di mana kita mengembangkan pemahaman dan rasa peduli terhadap keyakinan dan ritual agama lain. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari toleransi beragama. Yang pertama yaitu membantu menciptakan kedamaian sosial dan mengurangi konflik. Yang kedua adalah saling pengertian dan memiliki hubungan yang baik antar umat beragama. Yang ketiga yaitu mendorong kemajuan masyarakat dengan bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama. Dan yang terakhir adalah menjadi contoh bagi generasi muda akan pentingnya kerukunan dalam beragama. Ada beberapa hal penting akan sikap toleransi di tengah keberagaman agama. Yang pertama yaitu kerukunan dan kedamaian, di mana toleransi menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama, mencegah konflik, dan menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedua yaitu keadilan dan kesetaraan, di mana toleransi sendiri menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan antar umat beragama, menghormati hak dan kewajiban setiap orang tanpa memandang keyakinan orang lain itu sendiri. Yang ketiga yaitu kekuatan nasional, di mana toleransi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Dampak positif toleransi bagi kehidupan beragama. Yang pertama yaitu kerukunan dan ketenangan, di mana toleransi sendiri menciptakan suasana yang harmonis dan damai dalam kehidupan beragama.
sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang. Yang kedua yaitu kesejahteraan, di mana toleransi menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan damai. Dan yang terakhir adalah kemajuan bersama, di mana toleransi mendorong kerjasama antar umat dalam memajukan bangsa dan menciptakan tujuan bersama. Ada beberapa contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghormati tempat ibadah, di mana kita menghormati tempat ibadah agama lain dengan cara menjaga kebersihannya dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu mereka. Yang kedua yaitu perayaan hari besar, di mana kita saling menghormati dan merayakan hari besar agama masing-masing seperti Natal, Idul Fitri, dan Imlek. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar umat, di mana kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pembangunan. Baik, selanjutnya adalah strategi dalam meningkatkan toleransi beragama antar sesama. Yang pertama yaitu adanya edukasi multikultural, di mana menyediakan pendidikan tentang agama dan budaya lain untuk memperluas wawasan dan mengurangi stereotip. Yang kedua yaitu program dialog antar agama, di mana dengan cara kita mengadakan kegiatan diskusi dan kolaborasi lintas agama yang bertujuan untuk saling pengertian. Yang ketiga yaitu adanya kampanye anti kebencian, di mana dengan kita melakukan kampanye untuk mengurangi ujaran kebencian terhadap suatu agama atau keyakinan lain. Yang terakhir adanya penguatan peran keluarga dan pendidikan dengan membentuk karakter toleran sejak dini melalui keluarga dan institusi pendidikan, sehingga nanti kedepannya bakalan ada tingkatan akan toleransi terhadap perbedaan keyakinan itu sendiri. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa toleransi merupakan kunci penting dalam kehidupan beragama. Kita harus terus memperkuat komitmen bersama untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat. Dengan toleransi, kita dapat membangun masyarakat yang damai, sejahtera, dan harmonis. Sekian video saya mengenai makna toleransi dalam kehidupan beragama. Saya Zahra Alif Diayaza mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.